We're here to make a withdrawal. Do exactly as we say, and you'll all live in front of you. Oke, balik lagi di Spoil Film, tempat dimana lo nggak perlu nonton film 2 jam buat tahu ceritanya. Gue yang nonton, lo yang tinggal dengerin ya. Tapi siap-siap, kadang ceritanya bisa lebih brutal dari mantan pas ghosting. Slebeu! Hari ini kita bakal ngebahas film yang penuh aksi, emosi, dan sedikit kebodohan yang ternyata bikin lo kagum. Ini dia, Novocaine. Dan gua dari Spoil Film siap nemenin lo ngebahas semuanya, oke? Kenalin, ini Nathan, pegawai bank biasa, nggak punya kekuatan super, nggak juga mantan tentara. Hidupnya ya standar aja, sampai akhirnya di suatu hari yang sial kantornya dirampok. We're here to make a withdrawal. Do exactly as we say, and you'll all live in front of you. Hands behind your heads. All right. Saat polisi tiba, mereka malah kewalahan. Tetapi ketika salah satu polisi hampir mati, Nathan tanpa ragu menyelamatkannya, menghentikan pendarahan dengan ikat pinggangnya sendiri, lalu mengejar para perampok dengan mobil polisi. You're gonna be okay. Alright? Just keep pressure on it. Para perampok mengira semua sudah selesai, tapi mereka tidak tahu bahwa Nathan yang sangat nekat dan tak kenal takut mengejar mereka dengan kecepatan tinggi. Salah satu perampok menembakinya, tapi Nathan tidak menyerah. Ketika para perampok berpencar, Nathan memilih salah satu mobil dan mengikutinya, hanya untuk menemukan bahwa Sherry, wanita yang ia cintai, ternyata tidak ada di dalam. Dengan pistol di tangan, ia mencoba memaksa si perampok menyerah, tapi malah senjatanya direbut dan mereka berkelahi sampai masuk ke dapur restoran. I don't want to fight, okay? I'm not that guy. I just want to... Di sana, Nathan menunjukkan insting bertahan hidup yang sangat luar biasa. Dia menghantam si perampok dengan wajan panas, bahkan dilempar ke sana kemari, tapi tetap saja bangkit dan susah dikalahkan. Mother, stop! Okay. I'm not done with you. Okay, wait, hold on. Oh, you're strong. Ketika Nathan kehabisan akal, dia melemparkan tepung ke wajah si perampok dan menembakkan pistol tepat persis di arah kepala, kemudian mengambil ponselnya dan memotret tato di lengannya, lalu kabur. You don't have like a gluten... Hey man, you okay? Nathan pun menghubungi satu-satunya orang yang ia percayai, kita sebut saja dia Bambang, teman dan juga klien di bank tempat dia bekerja. Nathan pun mengaku telah menghilangkan nyawa perampok dan tertembak. Kemudian, Bambang langsung membantu melacak informasi dari ponsel yang dia ambil, tapi Nathan masih harus mengobati dirinya sendiri, menyayat kulitnya dengan pisau, lalu mencabut peluru dengan tang, menyegel lukanya dengan lem super, dan menyuntikkan adrenalin, seperti adegan dari film action kelas atas. You allergic to something? Thank you. No, passing out. Yeah, that did it. Okay. Sementara itu, polisi dan 2 detektif sudah ada di lokasi kejadian. Mereka menemukan bahwa Nathan lah yang memberikan kode akses ke brankas, juga yang mengejar perampok dan menyelamatkan polisi. Tapi, tetap saja, karena tindakan itu salah, mereka mengeluarkan perintah untuk penangkapan atas dirinya. This is Nate speaking. Hi, Nate. How you doing? I've been better. Yeah, well, You know, we're working on that, but whatever it is you're doing. Di saat bersamaan, Sherry ternyata adalah salah satu dari anggota perampok. Dan yang lebih mengejutkan lagi, dia adalah adik dari pemimpin geng perampok itu. Sherry mulai menyesal ikut dalam aksi ini, apalagi setelah tahu kalau Nathan terluka parah karena mencoba menyelamatkannya. stop. What is this? We're alone now.
Promise nobody would get hurt, okay? You fucking promised. It was a Nigel too, wasn't it? Nigel. Now, including Oh Nigel. my god. Dengan bantuan Pak Bambang, Nathan berhasil melacak markas salah satu perampok lainnya, hanya untuk menemukan bahwa ia harus melawan pria bertubuh besar. Dalam pertarungan yang brutal, Nathan membungkus pecahan kaca di tangannya dan menghajar musuhnya, lalu memaksa informasi tentang Simon keluar dari mulutnya. Polisi menyadari bahwa kelompok ini adalah kelompok yang bukan kelompok sembarangan. Mereka adalah tentara veteran Irak yang terlatih dan mematikan. Nathan kemudian datang ke rumah si perampok lain, hanya untuk terjebak dalam rumah yang penuh sekali dengan jebakan. Ditembak panah, tergantung terbalik, dan nyaris buta. Crossbow under the sink. Yes. Saat Nathan akan dihabisi, temannya pun datang. Kita sebut saja dia si botak. Dia dengan cepat memukul si perampok hingga pingsan. Tell him that Mom and Dad always loved you. Bullshit. Roscoe? No, of course it's me. Namun, saat hendak kabur, si perampok bangkit kembali dan menyerang lagi. I will stay alive, I promise. Dengan kerjasama yang bagus, si botak menggunakan alat seperti semprotan merica untuk membutakan si perampok. Meski Nathan sekarat dan tertusuk panah di kakinya, akhirnya berhasil menjatuhkan si musuh dengan teknik jepitan kaki yang sangat mengesankan. Nathan pun sadar waktu semakin menipis. Ia meminta bantuan si botak untuk mengalihkan perhatian polisi agar ia bisa kabur dan menyelamatkan sang kekasih. That being said, I will testify against you if need. Oh, shit, it's the cop. No, they're not gonna listen to me. They think I'm in on this. After Sherry, she'll be dead. It's still parked out front, yeah? Yeah. Akhirnya, polisi pun tertipu dan mengejar si botak yang kabur menggunakan Vespa tua. Freeze! Freeze! Hands! Your hands! Hands! Sementara itu, Sherry pun sadar bahwa Simon, kakaknya, hanya peduli pada uang dan dirinya sendiri. Ketika dia menolak ikut kabur ke Meksiko, Simon malah ingin menghilangkan nyawanya. Since when did you grow a conscience anyway, huh? Killed people before. No, you've killed people before. Di momen yang krusial ini, Nathan datang mengkonfrontasi Simon. Tapi Simon membalikkan keadaan dan mengungkapkan bahwa Sherry dan dia sebenarnya merencanakan perampokan ini dan Nathan hanyalah pion agar rencana mereka berjalan lancar. I can ask you again. You've been telling us to try to save. I hate to break it to you, but she's my fucking sister. Hati Nathan pun hancur. Tapi saat Simon ingin menghajarnya, Sherry menghentikan dan menyelamatkan Nathan.
A little pressure. Fucking funny, stop it! What the hell are you doing? What are you doing? What are you just gonna crush his head? Simon atau sang perampok merasa dikhianati oleh adiknya sendiri. Menodongkan pistol ke arah Sherry, tapi tepat waktu polisi tiba dan menembaknya. Sure. You know what? Got him! Akhirnya Nathan dan Sherry pun selamat, tapi mereka tidak langsung bebas. Sherry ditahan karena keterlibatannya dalam perampokan, dan Nathan diangkut ambulan ke rumah sakit. Hands up! Get him on your head. This one's cooked. Help this. Damn, Vespa guy was right. You're lucky that you got. Namun sayangnya cerita belum selesai sampai di situ. Simon yang dikira sudah mati tiba-tiba bangkit dan menembak para petugas dan juga polisi, lalu mencuri mobil ambulan dan kabur. Wouldn't that be amazing if we... Tanpa dia sadari, Nathan yang masih dalam ambulan bangkit dan melawan dari dalam. Dia memakai defibrilator dan menyetrum Simon, tapi Simon belum menyerah. Yeah, I know, right? That even though we didn't... Where'd you hear you? You're mumbling. Speak up! Sorry. Kemudian dia menyerang balik dan mencoba menghilangkan nyawa Nathan dengan mencekiknya menggunakan kabel. Saat Nathan nyaris dihabisi oleh Simon, Sherry pun datang menembaki kakaknya. Namun itu tidak cukup untuk menghentikan kebrutalan Simon. I'm sorry, I have to go. Wait. Regret this. Shot my partner. Fine, big boy. Sherry pun akhirnya kewalahan menghadapi Simon. Dan tiba-tiba Nathan menyuntikkan adrenalin satu kali lagi untuk mengalahkan Simon secara total. Feel this. Dan akhirnya Sherry dan Nathan pun kali ini benar-benar selamat. Nate. Nate. Sherry. No. Hey. I'm so sorry, Nate. Di rumah sakit, Nathan bangun dengan luka yang sangat parah. Tangan patah, tulang rusuk retak, kepala gegar otak, dan hampir overdosis oleh adrenalin. Tapi dia masih hidup. Well, you've had some major and third-degree burns. And a lot. It's Christmas? Yeah. You're alive. Sherry akhirnya hanya dihukum beberapa bulan penjara karena berperilaku baik di dalam penjara. Dan Nathan, meski menghadapi beberapa dakwaan, dia mendapatkan keringanan karena jasanya dalam mengalahkan perampok. Setelah Nathan benar-benar sudah sembuh, Nathan menjenguk Sherry dan menunjukkan tato baru di dadanya. Bagi Nathan, ia tak hanya berhasil keluar dari dunia lamanya, tapi ia juga menemukan hidup yang baru. Can't believe it's been a year since our first tried to buy. Me too. Notice, yeah. Took the dry cleaners a while to get the blood. Oh, wait, sorry, I almost forgot. Oh my god. Felt kind of weird to have the knight rescuing the damn.
It's perfect. Logical visit, man. Oh, sorry. No, this isn't like a sex thing. Dan itulah dia akhir dari cerita penuh aksi, cinta, pengkhianatan, dan penebusan. Dari pegawai bank biasa jadi pahlawan sejati, semua itu karena satu hal, yaitu cinta yang tak kenal rasa takut. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka alur cerita seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video saya berikutnya.